Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sadis, Ferdi Sambo mengajak 4 anak buah untuk nobar rekaman CCTV saat bunuh Brigadir J. Apakah jadi hiburan? Kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sebagai tersangka sampai saat ini terus jadi sorotan. Salah satunya yang menyoroti kasus ini adalah pegiat medsos John Sitorus. Kali ini ia menyoroti dugaan Ferdi Sambo dan anak buahnya nobar CCTV pembunuhan Brigadir J. John Sitorus menilai Ferdi Sambo dan anak buahnya terlampau sadis dan menjadikan video CCTV pembunuhan Brigadir J sebagai hiburan. Menurutnya perbuatan seperti itu tidak bisa dimaklumi. Diketahui sebelumnya rekaman CCTV pembunuhan Brigadir J memang sudah dirusak oleh kaki tangan Ferdi Sambo. Akan tetapi sebelum dirusak dan dihilangkan, mantan Kadif Propam serta anak buahnya tersebut sempat menonton bareng video peristiwa berdarah itu. Ferdi Sambo setidaknya mengancam 4 perwira yang bersama dengannya untuk menonton video CCTV pembunuhan Brigadir J. 4 perwira polisi ini antara lain adalah Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, AKBP Ridwan Soplani, dan AKBP Arif Rahman. Adapun sebanyak 3 perwira polisi ini sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Sementara AKBP Ridwan tidak ditetapkan tersangka. Acara nonton bareng CCTV pembunuhan Brigadir J itu disebutkan terjadi pada Selasa 12 Juli pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. AKBP Arif Rahmat sempat mengulang pernyataan ancaman Ferdi Sambo kepadanya dan perwira lain. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sidang etik Ferdi Sambo yang digelar di Gedung Transnational Crime Center Mabes Polri beberapa waktu lalu. Kalau bocor berarti kalian berempat yang bocorin, ancam Ferdi Sambo yang saat itu masih menjadi Kadif Propam Polri. Lantas pegiat media sosial John Sitorus menuding bahwa adegan CCTV pembunuhan Brigadir J malah jadi hiburan bagi Ferdi Sambo dan anak buahnya. Sadis benar CCTV adegan penembakan Brigadir J ternyata jadi hiburan bagi Sambo DKK. Kata John Sitorus di akun Twitternya @miduk17 dikutip pada hari Selasa 6 September. Menurutnya hanya orang-orang yang terbiasa melakukan perbuatan sadis yang bisa menjadikan video pembunuhan sadis sebagai hiburan. John mengatakan bahwa manusia normal mustahil melakukan hal seperti Ferdi Sambo dan anak buahnya. Hanya manusia yang mahir membunuh berani menjadikan rekaman pembunuhan sebagai tontonan. Begitu tuturnya. John Sitorus telah menegaskan bahwa hukuman mati adalah yang terbaik untuk Ferdi Sambo. Hal itu atas perbuatan sadis yang ia lakukan. Semakin meyakinkan jika hukuman mati adalah hukuman terbaik, pungkas pegiat medsos itu. Breaking news, Komnas HAM menampilkan video CCTV detik-detik kematian Brigadir J. Komnas HAM telah menunjukkan video CCTV detik-detik tewasnya Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat di rumah dinas ex-Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo di Kompleks Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam mengatakan video itu menunjukkan potongan rekaman yang tidak pernah dilihat publik sebelumnya. Padahal kata Anam, video itu merupakan salah satu kunci di balik kematian Brigadir J. Video potongan ini seharusnya membuat kasus kematian Brigadir J itu semakin terang benderang, ujar Anam dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis 1 September lalu. Dalam pantauan MNC Portal, dalam tayangan tersebut turut memperlihatkan 2 orang yang tengah keluar masuk di rumah dinas Ferdi Sambo. Terlihat satu di antara mereka tengah duduk menunggu sembari memainkan gawainya. Yang mengejutkan, Komnas HAM membeberkan foto temuan terkait Brigadir J yang tengah tergeletak bersimbah darah. Foto itu diketahui didapatkan oleh Komnas HAM dengan melakukan cara-cara tertentu. Brigadir J terlihat tengah terkapar di sudut sempit yang diduga berada di dekat tangga, mengenakan baju putih, dan Brigadir J tewas dalam keadaan telungkup. Diketahui ini adalah peran 6 perwira Polri yang merusak CCTV TKP pembunuhan Brigadir J. Tim khusus Polri telah menetapkan 6 perwira sebagai tersangka dugaan pelanggaran etik, menghalangi keadilan atau obstruction of justice, penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. 6 perwira itu adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, AKP Irfan Widianto, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. Ini adalah peran 6 perwira Polri yang merusak CCTV tempat kejadian perkara atau TKP peristiwa pembunuhan Brigadir J.
Kombes Agus Nurpatria yang menerima perintah mengambil dan menggantikan DVR dari Brigjen Hendra Kurniawan. Kemudian dilanjutkan AKBP Arif Rahman diduga memindahkan dan merusak DVR CCTV terkait pembunuhan Brigadir J. Lalu peran AKP Irfan Widianto mengambil CCTV di sekitar lokasi penembakan Brigadir J. Sedangkan peran Kompol Baikuni Wibowo memindahkan dan merusak DVR CCTV terkait penembakan Brigadir J. Kompol Cuk Putranto ikut terlibat dalam perusakan DVR tersebut. Saat peristiwa terjadi pada 8 Juli 2022 lalu, 6 perwira itu adalah anak buah Verdi Sambo di Divisi Propam Polri. Irjen Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan menjabat sebagai Karopaminal Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria berjabat Biro Paminal, AKBP Arif Rahman Arifin menjabat sebagai Wakadaen B Biro Paminal Propam Polri, Kompol Baikuni Wibowo menjabat sebagai Kasubag Rizka Baga Etika Roap Prof dan Kompol Cuk menjabat sebagai Kasubag Audit Baga Etika Roap Prof Propam Polri. Belakangan 6 perwira telah dimutasi ke bagian pelayanan markas Yanma Polri, sedangkan Verdi Sambo telah menjalani sidang etik dan hasilnya pemberhentian dengan tidak hormat. Verdi Sambo mengajukan banding atas keputusan tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut pihaknya akan menggelar sidang kode etik terhadap para tersangka itu. Secara paralel, untuk sidang KKEP juga berjalan. Ujar Dedi, mantan Kapolda Kalteng itu belum membeberkan pasal yang menjerat para tersangka. Nanti diupdate lagi menunggu informasi penyidik. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, tim sus juga telah menetapkan 5 tersangka dengan disangkakan pasal pembunuhan berencana. Kelima tersangka itu adalah Putri Chandrawati, Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Verdi Sambo CS terancam hukuman mati, penjara seumur hidup dan 20 tahun penjara. Termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga Saudara RE, Saudara RR, Saudara KM, Saudara AR dan Saudara P dan Saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS melakukan